Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Jemaah Tarekat Naksabandia di Padang rayakan Idul Adha pada Jumat pekan lalu. Air sungai Taman Geopark Siloke di Sijunjung keruh akibat penambangan emas. Wanita ini memarahi istri salah seorang pengedar narkotika karena membiarkan teman-teman adiknya berkunjung ke rumah untuk berpesta sabu-sabu. Cekcok mulut ini terjadi setelah polisi menangkap 3 pengedar sabu-sabu di sebuah rumah di daerah Pau, pinggiran kota Padang. Namun cekcok mulut mak-mak ini tak berakhir dengan adu fisik karena polisi berhasil melerai dan menenangkan mereka. Dalam penangkapan itu, tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menyita 2 paket sabu-sabu ukuran sedang dan 10 paket kecil. Barang haram ini disimpan pelaku dalam boneka. Dalam catatan polisi, salah satu telah diincar petugas sejak lama. Tak hanya itu, Ipal, sang pengedar kakap ini juga pernah kabur ketika polisi hendak menangkapnya beberapa waktu lalu. Namun kali ini, Ipal tak berkutik. Ayah satu anak ini menyerah ketika polisi merangsek masuk ke kamarnya. Kita telah mengamankan 3 orang pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu beralamat di belakang PLTG Limau Manis, di mana pelaku ini sudah masuk dalam target operasi sebelumnya, tapi sempat melarikan diri. Kemudian mungkin suasana sudah mulai tenang, dia main lagi di daerah belakang PLTG Limau Manis. Kini, ketiga pelaku diperiksa intensif polisi di Mapolresta Padang. Petugas ingin mengetahui peredaran narkotika yang dilakoninya. Ketiganya diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 12 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Kebakaran ini terjadi di permukiman padat, tepatnya di belakang Pasar Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Pusat Kota Padang, pada Sabtu dini hari. Kobaran api cepat membesar dan menjalar karena di lokasi ini terdapat rumah-rumah penduduk yang rapat. Sebagian besar rumah yang terbakar adalah rumah semi permanen dan rumah kayu yang mudah terbakar. 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Jalan yang sempit menyulitkan upaya pemadaman. Petugas bersama warga setempat berusaha keras agar kebakaran tidak meluas. Setelah 1 jam, api baru bisa dipadamkan. 1 sepeda motor yang berada di dalam salah satu rumah yang terbakar berhasil dievakuasi warga. Namun tak banyak barang-barang yang bisa diselamatkan. Dari hitungan petugas, setidaknya 9 petak rumah ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Lokasi di belakang Pasar Simpang Haru atau di Sawan Timur. Kemudian kami langsung turunkan armada. Jumlah armada sampai saat sekarang lebih kurang ada 10 kami turunkan. Dan lama pemadaman tadi ada sekitar 1 jam dan sekarang sudah masuk proses pendinginan. Yang terbakar adalah rumah yang berada di belakang pasar. Karena kondisi rumah juga rapat sehingga api cepat merambat ke yang lain. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kerugian yang ditimbulkan peristiwa ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Alfi melaporkan dari Padang. Ratusan pengikut Tarekat Naksabandia di Surau Baitul Makmur, Kecamatan Pau, pinggiran Kota Padang, Jumat pagi pekan lalu, menggelar sholat Hari Raya Idul Adha. Tak ada yang beda dengan pelaksanaannya.
Usai salat Idul Adha 2 rakaat, khutbah dan mengumandangkan takbir bersama-sama. Berdasarkan perhitungan hisab kitab Munjid yang turun-temurun mereka percayai, 10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 8 Juli atau hari Jumat. Penetapan ini berbeda 2 hari jika dibandingkan dengan penetapan pemerintah dan selisih 1 hari dari penetapan Muhammadiyah. Usai melaksanakan salat Id, pengikut Naksabandiyah juga akan menyembelih hewan kurban. Jadi menurut keyakinan kami, berdasarkan kalender, kemudian kita uji melihat bulan ya, peredaran bulan, nah kami berkeyakinan bahwa hari ini Idul Adha. Jadi ini memang agak berbeda dengan keyakinan saudara muslim kita yang lain, Muhammadiyah, kemudian Safariyah ya, juga, kemudian pemerintah juga. Tahun ini Jemaah Surau Baitul Makmur menyembelih 1 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Kamis malam, pengikut Naksabandiyah juga menggelar takbiran serentak, menandakan mereka merayakan Idul Adha keesokan harinya. Alfi melaporkan dari Padang. Nagari Siloke di Sijunjung memiliki keindahan alam yang menawan. Dinding-dinding bukit yang terjal, sungai yang mengalir, serta gua-gua batu menghiasi kawasan yang dinamai Geopark Siloke ini. Pemerintah daerah Sijunjung telah melengkapi objek wisata minat khusus ini dengan berbagai wahana, seperti wahana berfoto, camping ground, menara pandang, dan juga taman bermain. Kawasan Siloke Geopark ini sangat cocok bagi warga yang hobi panjat tebing dan arung jeram. Tak hanya keelokan alamnya, budaya dan kulinernya juga tak kalah menarik. Ada tarian mandulang ameh hingga pange ikan patin yang menggugah selera, disuguhkan masyarakatnya yang ramah. Nagari nan indah ini salah satu dari 50 desa wisata terbaik di tanah air dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022 yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun Sandiaga Uno menyayangkan adanya penambangan emas di kawasan sungai ini hingga ke hulu yang menyebabkan airnya menjadi keruh. Untuk keberlanjutannya mungkin nanti koordinasi yang perlu dibenahi karena masih ada penambangan emas sehingga kualitas airnya belum terlalu optimal. Tapi kita yakin dengan pengelolaan bersama, pariwisata berbasis masyarakat ini akan menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat. Akan membuka 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini, dan 2024 insya Allah kita fokus untuk menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas. Anugerah Desa Wisata Indonesia yang digelar Kemenparekraf bertujuan untuk membangkitkan pariwisata Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Targetnya tahun ini membuka 1,1 juta lapangan kerja baru dan 4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024 mendatang. Arset Kusnadi melaporkan dari Sijunjung. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.